tetapi ini 100% disengaja. Nah guys, oleh karena inilah hashtag disband Mnet dan respect for atheist terus menjadi trending di Twitter. JYP juga mengeluarkannya dari produk merchandise kura-kura. Aku seorang citizen dan aku juga malu. Harga photocard Universe versi Geno saat ini telah melambung tinggi. Annyeonghaseyo Jungdul, Yusuke Memnida, welcome back to my YouTube channel. Nah gimana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan bagi semua yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja, keep fighting guys, don't give up. Nah cukup untuk hari ini kita akan membahas update informasi seputar dunia K-popan yang pastinya sangat sayang banget untuk dilewatkan. Nah supaya kalian nggak ketinggalan update informasi terbarunya, yuk buruan subscribe channel aku sekarang juga. Dan jangan lupa juga nih buat like, comment, dan share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah berita selengkapnya. Guys, untuk berita pertama kita akan membahas tentang Mnet yang kembali menuai kecaman dari penggemar ATEEZ dan juga penggemar TXT. Untuk pertama atau lebih detailnya, kita akan bahas dulu tentang apa yang terjadi sama TXT dan Mnet lagi. Jadi, baru-baru ini netizen itu yakin Mnet ini punya perasaan yang tak baik terhadap Big Hit Music. Hal itu dikarenakan Mnet tidak meletakkan atau tidak mengincludekan Yeonjun TXT dari thumbnail video YouTube untuk video replay performance di Mama. Ada seorang netizen menunjukkan bahwa tindakan Mnet disengaja nih dalam komunitas online. Netizen tersebut menjelaskan pada hari acara mereka memotong ucapan dari Subin. Ketika mereka melakukan dance break, audionya tertunda sehingga para penari dan juga staf marah. Sekarang, Yeonjun adalah satu-satunya idol yang hilang pada thumbnail untuk acara tersebut. Kami mencoba untuk berpikir baik dan berpikir itu hanya sebuah kesalahan. Tapi sekarang ini disengaja karena mereka juga melakukan ini bahkan setelah acaranya selesai. Netizen lain kemudian bergabung dengan komunitas online tersebut untuk memberikan pendapat mereka. Komentar pertama, sejujurnya aku tidak berpikir grup hype lainnya memiliki masalah. Jadi aku pikir Mnet pasti melampiaskan kemarahannya pada artis Big Hit karena BTS tidak muncul di acara itu. Aku yakin mereka memiliki masalah dengan Big Hit. Aku benar-benar berpikir Mnet melakukan semua ini dengan sengaja kepada TXT. Aku benar-benar berpikir mereka perlu meminta maaf atas keterlambatan siaran. Jika ada masalah dengan menyiarkan semua grup, maka kami dapat memahami bahwa mereka mengalami kesulitan teknis. Tetapi ini 100% disengaja. TXT juga hilang dari video khusus. Mereka mematikan mikrofon di tengah pidato dan bahkan mematikan lampu juga. Sekarang mereka meninggalkan TXT dari thumbnail. Mereka menyiarkan audio sangat tertunda. Bagaimana ini tidak menyalahgunakan kekuasaan terhadap TXT? Jika mereka benar-benar melakukan semua ini dengan sengaja, maka mereka benar-benar picik. Dan Cinggu, selain dengan TXT, Mnet juga dikecam atas perlakuan mereka kepada ATEEZ. Jadi kronologinya adalah pada tanggal 15 Desember, ada seorang netizen membagikan postingan di komunitas online tentang bagaimana ATEEZ diperlakukan tidak baik oleh Mnet. Postingan yang awalnya ditulis dalam bahasa Korea mengungkapkan semua dugaan kasus bahwa boy group tersebut diperlakukan dengan tak baik oleh anggota staf Mnet. Postingan ini juga segera diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, menyebabkan penggemar internasional bersatu dan juga menuntut keadilan bagi ATEEZ. Adapun untuk tindakan-tindakan yang maksud adalah pertama nih, saat realitinya Mnet, staf di sana akan berteriak untuk membuat para member dari ATEEZ takut. Yang kedua, saat pesta outdoor. Jadi pihak Mnet tidak memberitahukan ATEEZ sehingga mereka pun berkostum ya mungkin tidak sesuai ya dengan pestanya. Yang ketiga, di sini kita melihat bagaimana ruang make up-nya itu terlihat di ruangan yang sangat kecil. Namun, kapanpun mereka akan ngambil reaction dari ATEEZ, mereka nanti meletakkannya di kursi dengan roda di ruang kosong dan kemudian selama reaction ada masalah dengan kursi sehingga mereka menggantinya dengan dua kursi yang kaku ataupun ada kursi dengan rodanya. Yang keempat adalah pemotongan untuk penampilan yang redempta. Jadi reaksinya itu maksimal adalah 5 menit dan jadi itu menjadi masalah nih guys. Versi lengkapnya di YouTube dan yang disiarkan itu berbeda. Yang kelima adalah tidak mengetahui nama dan juga posisi member dari ATEEZ. Kita di sini melihat bahwa Sun adalah main vokal. Namun mereka menempatkan Sun sebagai main dancer. Mereka bakal menempatkan The Boy Sun. Lalu Woo dan Sun itu berada di usia yang sama. Namun mereka menempatkan Woo lebih tua dan juga Sun lebih muda dalam sebuah keterangan. Yang keenam, mereka juga membuat ATEEZ makan di area terbuka yang aneh di atas atap. Yang ketujuh adalah kamera work Mama dianggap buruk. Bahkan kamera work dari Inky Gayo dianggap lebih baik. Poin yang ke-8 adalah mic di Mama itu tidak berfungsi. Yosa mengatakan di Universe bahwa mereka sedih karena mic-nya tidak berfungsi saat live broadcast. And the last, OP mengatakan bahwa masih banyak tapi tidak diungkapkan oleh mereka. Waduh, si OP sebenarnya harus nge-spill ya semuanya supaya kita juga sebagai netizen dan juga penggemar tahu apa yang terjadi di antara Mama dan juga ATEEZ. Nah guys, oleh karena inilah hashtag disband Mnet dan respect for ATEEZ terus menjadi trending di Twitter.
Karena berita mistreatment dari boy group tersebut telah menyebar ke seluruh platform media sosial dan penggemar telah bergabung untuk mengekspresikan kemarahan mereka terhadap Mnet. Dan sungguh bukan hanya fans dari ITZY saja yang marah, namun non-fans juga sangat marah dan juga geram melihat apa yang terjadi kepada ITZY. Salah satu komentarnya adalah, "Aku bukanlah penggemar dari ITZY, tapi ITZY adalah salah satu tim yang aku dukung. Mereka memiliki banyak lagu bagus dan everyone itu punya personality yang bagus juga. Jadi aku berharap semuanya akan baik-baik saja." Lalu ada yang berkomentar, "Aku bukan fans, tapi serius, aku mengerutkan kening saat ITZY dikritik pada era Kingdom. Saat stage, kamu bisa melihat mereka semua sangat bagus dan suaranya keluar dengan sangat baik dan itu juga sangat keren. Itu sebenarnya layak memenangkan tempat pertama, tapi mereka mengeditnya seperti tit di sensor ya. And the last, but bukan yang terakhir, aku merasa itu karena ITZY berasal dari medium size company." Udah tahu medium size company itu kayak gimana? Medium size itu berarti bukan agensi yang kecil dan juga bukan agensi yang teratas, tapi mereka itu berada di tengah-tengah. Dan well, cinggu, gimana pendapat kalian tentang apa yang terjadi sama ITZY dan juga TXT? Langsung saja sampaikan di kolom komentar. By the way, aku punya informasi lagi nih dari ITZY. Jadi baru-baru ini, ITZY dikabarkan telah menduduki posisi puncak di chart Hanteo untuk minggu ini. Nah, sebelumnya mereka telah merilis album Zero Fever Epilogue dan menduduki puncak chart Hanteo minggu ini dengan menjual lebih dari 236.000 eksemplar dan masih terus bertambah. Ini sudah menjadi album terlaris ketiga grup dalam katalog mereka setelah Zero Fever Part 2 dan Zero Fever Part 3 di Hanteo. Sementara itu, ITZY juga menjadi grup generasi keempat pertama yang melampaui 100.000 penjualan hari pertama dengan 4 album di Hanteo. Dan sekarang kita akan masuk ke berita yang kedua. Datanya dari Twice yang dikabarkan telah membatalkan konser offline mereka yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 24 Desember di Korea Selatan. Jadi pada tanggal 16 Desember, JYP Entertainment membuat pengumuman resmi terkait konser Twice yang akan datang. Menurut pengumuman tersebut, konser offline Twice yang dijadwalkan pada tanggal 24 telah dibatalkan. Pertunjukan offline ini rencananya akan digelar selama total 3 hari, dari tanggal 24 hingga tanggal 26. Pertunjukan hari Jumat juga telah dibatalkan sesuai dengan pedoman jarak sosial yang ketat karena penyebaran COVID-19 yang terus berlanjut. Di Korea Selatan, jam operasional gedung konser akan dibatasi hingga pukul 22.00 mulai tanggal 19 Desember. JYP Entertainment kembali mengatakan, oleh karena itulah konser ini akan diadakan hanya sebagai pertunjukan offline dari tanggal 25 hingga tanggal 26 Desember. Dan konser online akan diadakan pada tanggal 26 Desember melalui via online. Kami dengan tulus meminta maaf kepada semua orang yang telah menantikan konser offline ini. Sebelumnya telah diumumkan juga bahwa Twice akan menambahkan 2 hari untuk tur dunia di Amerika karena permintaan yang semakin meningkat. Menurut pengumuman yang dibuat pada tanggal 13 Desember, 1 hari pertunjukan ditambah di Los Angeles dan 1 harinya lagi di New York. Tiket konser itu juga akan mulai dijual pada tanggal 17 Desember pukul 3 sore waktu setempat. Banyak penggemar yang kini heboh menunggu kesempatan untuk mendapatkan tiket konser yang sempat terjual habis. Pengguna komunitas online, termasuk penggemar dari Twice yang mendengar berita tentang konser offline tadi, menuliskan komentar mereka di komunitas online dengan mengatakan, "Apa yang akan dilakukan penggemar yang membeli tiket untuk hari pertama? Saya merasa kasihan deh kepada para penggemar yang membeli tiket untuk hari yang dibatalkan itu. Mereka tidak bisa membuat konser lebih awal ya. Aku ingin tahu apakah ini yang terbaik yang bisa mereka lakukan?" Dan komentar yang terakhir, mereka seharusnya tidak membatalkan konser, mungkin membuatnya lebih awal. Di sisi lain, fans juga geram dengan JYP karena foto dari Jonghyun dihapus nih dari cover single Downut. Twice sendiri baru merilis single Downut pada tanggal 15 Desember. Gelombang kemarahan meletus di media sosial ketika single itu dirilis. Pasalnya, penggemar Twice mengkritik JYP karena tak menyertakan Jonghyun dari sampel album digital dan gambar promosi single Downut, seolah-olah mereka ini menghapusnya. Fans juga dibuat bingung dengan fakta bahwa Jonghyun muncul di MV dan juga di thumbnail untuk video musik dari Downut. Namun dia kemudian tanda kutip hilang dari gambar promosi resmi dan juga sampel digital. Twice itu terdiri dari 9 orang member, tetapi JYP tampaknya menghilangkan foto Jonghyun, membuat grup tersebut tampak hanya memiliki 8 member saja. Menurut penggemar, Jonghyun tidak dapat berpartisipasi dalam pemotretan konsep untuk Downut karena alasan kesehatan. Tapi kemudian dia masih memiliki pemotretan pribadi. Agensi juga dapat sepenuhnya memasukkan fotonya ke dalam pemotretan bersama untuk membuat sampul digital untuk lagu itu. JYP sebelumnya diketahui merancang kolase 9 frame untuk album yang Taste of Love.
Jadi penggemar pun berpendapat kenapa mereka tidak membuatnya seperti itu saja. Akun dari Twice juga diketahui hanya memposting foto 8 member, seolah-olah Jonghyun bukan bagian dari grup. Nah, seorang penggemar membagikan kemarahannya dan fans juga membuat hashtag kata kunci respect Jonghyun di Twitter dan meminta JYP untuk mengubah foto promosi untuk Donut. Adapun komentar dari penggemar, kami meminta hal yang sangat kecil. Tolong hormati Jonghyun karena dia adalah bagian dari proyek dan masih mengambil bagian dalam pemotretan untuk lagu tersebut. Twice adalah 9 orang, bukan 8. Jangan gunakan foto sampul tanpa dia. Ini bukan the first time. Sebelumnya JYP juga mengeluarkannya dari produk merchandise kura-kura dan gambar mini untuk Dog Wheels. Melelahkan, berapa kali sih kita harus mentrenkan kata kunci ini untuk memohon JYP berhenti memperlakukan Jonghyun seperti ini. Di sisi lain, pada tanggal 14 Desember lalu, Twice memasuki chart album iTunes di seluruh dunia dengan single Donut di nomor 10. Selanjutnya, single ini juga menduduki puncak iTunes Taiwan dan masuk di berbagai wilayah termasuk Filipina, Brazil, Hong Kong, Finlandia, Malaysia, Singapura, Meksiko, dan masih banyak lagi. Sebelumnya pada tanggal 3 Desember, Donut juga memasuki chart lagu iTunes di seluruh dunia di nomor 69 segera setelah rilis digitalnya. Dan untuk berita terakhir, kita akan membahas tentang fans yang sekali lagi kedapatan membuang album di pinggir jalan setelah mengambil photocard. Pada tanggal 15 Desember, salah satu pengguna Twitter mengunggah foto dan juga menuliskan, siapapun yang meninggalkan 2 kotak album ini sebagai sampah setelah hanya mengeluarkan photocard di lantai 2 Myeongdong City Record di dekat pintu masuk 6, tolong jaga itu baik-baik. Apa yang harus dilakukan seseorang jika kamu meninggalkan sampahmu di sini seperti ini? Praktik pembelian massal album K-pop menjadi semakin umum. Pertama, penggemar dapat membenarkan praktik ini karena mengarah pada rekor penjualan album yang lebih tinggi untuk artis mereka. Kedua, banyak grup K-pop dan agensi mereka memasukkan banyak versi photocard yang belum pernah dirilis dari masing-masing member ke dalam album akhir-akhir ini. Sehingga untuk mengumpulkan semua photocard, penggemar harus membeli banyak album untuk meningkatkan peluang pemilihan acak mereka. Di masa lalu, penggemar K-pop telah membuat topik di komunitas online di mana berisi topik seseorang yang meninggalkan kotak album sebagai sampah di tempat umum seperti tempat parkir, di dalam lift, di lorong sekolah dengan tanda bertuliskan gratis dan juga masih banyak lagi. Beberapa komunitas penggemar juga telah mencoba untuk menyumbangkan album ke organisasi amal, kecuali bahwa album tersebut tidak diinginkan oleh organisasi amal ini. Melihat kejadian terbaru dalam masalah yang terus berlanjut, netizen pun berkomentar, tolong berhenti memasukkan photocard random, ini terlalu merusak lingkungan. Ini adalah masalah yang sangat serius di seluruh dunia K-pop. Aku seorang citizen dan aku juga malu. Aku tahu ada banyak orang yang seharusnya merasa bersalah tentang ini sekarang. Ini adalah praktik yang buruk. Aku tidak mengerti mengapa orang-orang melakukan hal ini dan juga tidak menyadari bahwa mereka gila dan mengganggu masyarakat. Kita semua sudah tahu untuk sementara waktu sekarang, membeli album K-pop secara massal membuat terlalu banyak sampah yang tidak perlu. Jika kamu tidak dapat membuang sampahmu sendiri dengan benar, jangan membelinya. Harus ada cara untuk menjual photocard secara terpisah dan menghitungnya untuk beberapa skor atau data lainnya. Dan lagi NCTzen yang bermasalah. Kami tidak dapat menyelesaikan masalah ini jika agensi K-pop tidak bekerja sama. Di sisi lain, photocard dari Jeno juga menjadi incaran dari penggemar. Pada penjualan secara langsung di toko, album Universe Jewel Case dengan sampul Jeno ludes terjual. Penggemar menceritakan bahwa bertemu 100 orang lain yang akan membeli album NCT dan 90% mengharapkan untuk mendapatkan album dengan sampul Jeno. Salah satu alasan album versi Jeno menjadi rebutan karena photocard yang akan didapatkan. Photocard pada album sendiri biasanya adalah hasil swap foto dari idol dan juga merupakan limited edition. Harga photocard Universe versi Jeno saat ini telah melambung tinggi. Harga photocard Jeno saat ini dijual itu mencapai harga 1,2 juta rupiah. Jeno bahkan diduga menjadi anggota NCT dengan harga photocard paling mahal untuk saat ini. Bahkan pada photocard Jeno sempat trending topik di Korea Selatan di hari penjualan album karena banyak yang mengharapkan mendapatkan photocard dari Jeno. Nah cinggu, sekian aja untuk hari ini. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry. Dan mungkin ada kesalahan informasi, jangan sungkan-sungkan untuk koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye.